If you are an audience from overseas, don't worry. Now we have provided an English translation for this video. Just turn on the translator button at the lower right corner. Keep following our channel Alchemist Effect. Enjoy for watching. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi dalam channel Alchemist Effect. Kali ini saya Dr. Ayu dan Herbalis Mira. Kali ini kami akan membahas hal yang sangat menarik yang berbeda dari biasanya. Nah, pembahasan kali ini mengenai angka harapan hidup zaman sekarang yang jauh lebih kecil dibandingkan pada zaman dulu. Padahal fasilitas kesehatan zaman sekarang jauh lebih baik daripada zaman dulu. Benar nggak kira-kira Bu Mira? Iya dok, kalau kita lihat ya sehari-hari pada kenyataannya rumah sakit makin banyak, fasilitas kesehatan makin bagus, kualitas dokter juga tambah bagus. Jadi artinya apa ya? Nah, sepertinya ada yang salah dari perilaku anak-anak zaman sekarang dibandingkan anak-anak zaman dulu. Karena waktu saya pertama kali datang ke Jogja, saya ketemu sama nenek-nenek yang jauh lebih tua dibandingkan dengan nenek saya waktu itu, tapi masih aktivitasnya jauh lebih bagus. Kita lihat gini, oh walaupun bongkok tapi masih tuh angkat-angkat barang berat. Masih kuat ya dok ya? Ya itu dia. Artinya gimana menurut Bu Mira, kok bisa artinya ada perbedaan antara orang-orang dulu dan zaman sekarang? Jadi gini dok, menurut saya sih ya ada yang miss nih antara fasilitas kesehatan yang makin bagus, dokter-dokter kualitas yang makin bagus. Tapi tadi pertanyaan dokter adalah kok angka harapan hidup makin turun? Nah pasti ada miss nih. Di mana nih missnya? Menurut saya sekarang ini anak-anak muda zaman sekarang ya, kita bilang milenial yang kaum urban lah gitu di kota ya, itu rasanya lebih sering memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya nih dok, makanan. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil nih dok, dokter lihat sendiri kan, saya mungkin usianya udah jauh lebih tua lah ya dari dokter Ayu, dari teman-teman semua. Tapi paling nggak pada zaman saya, makanan tuh semuanya terbuat dari yang asli-asli. Misalnya kalau kita makan kentang ya kita akan makan kentang rebus, kalau kita makan singkong ya kita singkong, atau kalau kita makan ubi ya ubi, jagung ya jagung rebus, jagung bakar gitu. Jadi loh, apa yang ketemunya aja ya Bu ya? Ya artinya diolah dengan lebih kepada aslinya gitu dok. Aslinya. Nah kalau sekarang kayaknya lebih banyak ininya nih, pernak-perniknya nih dok, topping-toppingnya. Sumber dayanya boleh sama, bahan bakunya boleh sama, tapi dokter lihat deh, kalau kita misalnya ngomongin, kalau kita ngomongin soal jagung misalnya, jagung bakar, ada rasa keju, ada rasa barbecue, ada rasa apalagi lah, apa mungkin dokter lebih tahu ya dok ya. Nah, terus juga misalnya kalau kita makan lagi misal kentang yang suka semua orang juga kan dok. Kentangnya sendiri sebenarnya sih bagus-bagus aja selama itu tidak terlalu banyak gitu. Tapi kan ya zat-zat adiktifnya itu loh dok, zat-zat yang ditambahkannya itu kan. Nah menurut saya dari situ sih dok. Oke, itu yang pertama dari makanan ya. Makanan. Kalau menurut saya sendiri, karena saya kan pengalaman nih Bu, artinya kalau saya lihat sekarang ini transportasi kan sudah lebih bagus ya. Artinya waktu zaman saya kecil hanya ada angkot, tapi sekarang ada transportasi online gitu ya. Artinya kalau dulu saya waktu zaman kuliah, saya inget banget, saya lari-lari, masih ada tuh aktivitas saya jalan sampai lari untuk ngejar-ngejar bis. Tapi sekarang udah enggak, udah tinggal telepon, artinya udah tinggal kita pesan aja udah enak gitu kan ya. Jadi maksud saya kayaknya lebih enak zaman sekarang, artinya olahraganya pun udah agak lebih kurang gitu ya. Gimana menurut Bu Mira? Iya bener dok, bener banget. Nah saya juga sih mengalami masa-masa dimana zaman dulu tuh belum ada taksi online, belum ada, bahkan taksi itu sendiri juga masih jarang ya dok. Sudah pasang ring jantung tetapi masih saja merasakan rasa nyeri dada, sesak nafas, serta mudah lelah? Gunakan program Cardiac Safe untuk mengurai penyumbatan jantung Anda. Nah, tapi kemudian sekarang kan saya juga berada di zaman yang sama dengan dokter, dengan teman-teman semua nih. Nah, gimana caranya saya bisa mempertahankan kualitas hidup saya supaya lebih bagus, lebih sehat? Saya memanfaatkan transportasi itu malah menjadi fasilitas saya buat lebih sehat dok. Oh iya. Salah satunya gimana Bu ininya? Caranya ya dok. Caranya biasanya gini. Saya berusaha mengurangi penggunaan kendaraan pribadi maupun taksi online yang dokter tadi bilang gampang banget, tinggal pesan datang lalu kita diantar dari poin ke poin gitu ya. Nah sekarang saya mencoba, misalnya saya pakai fasilitas umum, saya jalan kaki
Jadi saya punya target dong, satu hari saya melangkah 1.000 langkah. 1.000 langkah itu 10.000 langkah, bukan 10.000 langkah. Lebih banyak lagi 10.000. Karena target saya adalah 7 kilo. Jalannya pelan-pelan aja gitu lah. Terus saya juga memanfaatkan fasilitas umum seperti tangga penyeberangan, gitu kan. Dengan naik turun tangga itu juga sebetulnya udah melatih kita jadi olahraga. Jadi kalau menurut saya alasan untuk tidak bisa olahraga saat ini itu bisa disiasati seperti itu, Pak Dok. Oke. Nah itu dia, artinya kita selalu berpatokan terhadap waktu. Artinya udah nggak ada waktu kok kita untuk olahraga. Ya, padahal sebenarnya ketika kita mau berangkat kerja atau pulang kerja pun sebenarnya masih bisa kita usahakan untuk olahraga gitu ya Bu Mira ya. Betul. Bahkan di tempat di klinik kita ya Dok ya, kan kita tangga manual tuh. Ya, saya betul. hitung itu ada sekitar 60 anak tangga. Jadi kalau saya hitung satu kali saya naik sampai ke atas itu 60 misalnya anak tangga, saya kalikan berapa kali. Dan target saya adalah 400 anak tangga satu hari saya bisa jalan. Keren banget kan. Nah, makanya bagi kalian-kalian yang kurang lebih sekarang olahraganya males, terus naik tangga juga males, coba introspeksi lagi, jangan sampai nanti badannya makin lama makin besar ya Bu ya. Iya. Bener Dok, bener banget. Nah, kemudian juga mungkin pola hidup nih Dok, yang lain di tempat kerjaan kalian lah ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh biasanya juga tingkat stresnya itu tinggi banget kan. Nah, gimana tuh caranya? Mungkin Dokter Ayu sekarang yang harus sharing nih, karena Dokter Ayu ini masih muda ya, jadi artinya masih bisa sharing dong gimana meminimalisir atau merilis emosi negatif dan stresnya. Nah, kalau tingkat stres, sebetulnya namanya orang kerja, namanya orang hidup, pasti akan ada stresnya masing-masing. Nah, cuma gimana kitanya aja mensiasatinya. Artinya begini, oh kalau memang ada masalah ya kita hadapin gitu. Karena sebenarnya gini, kalau namanya orang hidup nggak ada masalah ya berarti bukan orang hidup. Nggak hidup lagi ya Dok? Begitu. Kalau nggak ada masalah jangan hidup ya Dok. Artinya ya udah, let it flow aja, karena ketika stresnya makin bertambah, hormonal juga pasti akan semakin terganggu gitu. Misalnya pernah nggak kalian namanya ketika lagi stres, lagi skripsi nih, tiba-tiba mensnya jadi agak jarang gitu, atau misal 2 bulan sekali, atau malah jadi mensnya jadi malah lebih banyak karena tadi tingkat stresnya mempengaruhi daripada sistem hormon gitu kira-kira. Gimana, pernah nggak kayak gitu kira-kira? Kalau saya sih sebetulnya saya punya ini sendiri ya, cara juga Dok. Saya punya cara sendiri. Kalau saya memang ada stres, nggak ada lah, benar Dokter Ayu bilang ya, kalau orang hidup tuh nggak stres. Cuma saya mencoba melihat apa sih tekanan yang membuat saya harus jatuh. Oh, nggak ada. Artinya gini, saya melihat dari sisi dua sisi gitu. Kalau ada masalah, saya anggap itu masalah di balik tangan ini Dok hitam. Tapi ketika kita melihat ini dari sisi putih, kita jadi melihatnya lebih positif lagi. Artinya apa? Misalnya saya punya beban pekerjaan yang berat banget, yang banyak banget, tugas saya banyak yang belum diselesaikan. Nah, saya mencoba melihatnya lagi sebagai ini tantangan loh. Saya harus bangun lebih pagi. Saya harus lebih fit lagi. Gimana caranya? Itu kita siasati aja sih sebenarnya. Nah, jadi tadi ya, maksudnya apapun pekerjaan kalian pasti punya resikonya masing-masing, pasti punya tingkat stresnya masing-masing, tinggal kitanya ya. Kitanya, bener. Atau gini Dok, mungkin kita bisa juga dengan meditasi gitu kan. Meditasi tuh nggak usah lama-lama lah gitu, kita cukup tarik nafas panjang, buang nafas. Ketika tarik nafas kita bersyukuri aja, pasti banyak kok karunia Tuhan yang udah Tuhan kasih kepada kita. Kita tarik nafas, ucapkan terima kasih gitu kan. Atau orang muslim bisa sebut dengan Allah, alhamdulillah. Cukup gitu aja kok. Coba deh nanti ketika hati kita yang tadinya merungsung atau gelisah gitu ya, nah itu bisa relax kok gitu, bisa terbuang. Nah, nanti kita coba ya. Artinya meditasi itu mungkin akan bagus banget untuk merilis tingkat stres. Nah, tadi udah kita bahas nih tentang makanan, pola hidup, arti tadi olahraga, yang ketiga adalah tingkat stres. Nah, sekarang kita minta nih saran dari Bu Mira yang pastinya udah banyak sekali makan asam garam kehidupan gitu ya. Artinya di usia beliau yang sekarang, tapi beliau masih aktivitasnya sangat tinggi sekali, masih produktif. Nah, gimana kiat-kiatnya? Gini Dok, sebenarnya ya di usia saya yang sudah lanjut ini ya, kalau mau dibilang saya udah lewat ya mendekati ke arah lari-lari ke 60 lah Dok, kayak malu nih sebenarnya. Nah, tapi saya bersyukur, tapi masih cantik banget loh. Alhamdulillah. Tapi saya bersyukur kepada Allah bahwa saya diberi kesehatan, saya masih bisa produktif, saya masih bisa ya paling nggak menolong diri saya sendiri supaya tetap senang, tetap bisa berkarya, masih bermanfaat. Ya caranya salah satunya misalnya saya menjaga makanan saya. Misalnya kalau saya pergi ke kafe begitu ya, saya coba pilih misalnya minuman dengan
misalkan teh tawar gitu ya, kan saya tetap bisa having fun. Atau saya bisa misalnya pilih makan salad, makan buah, jus buah. Saya bilang sama yang menyajikan, saya pesan biasanya saya nggak pakai gula gitu. Pokoknya yang penting saya tetap bisa bersenang-senang kok, Dok. Ada banyak pilihan sebetulnya untuk bisa kita tetap bikin apa ya, suasana meriah di antara teman-teman kita gitu. Tapi kita tetap sehat gitu aja. Nah, karena beberapa kali waktu itu kan kita menangani pasien nih, banyak banget pasien yang bilang, oh dok saya nggak bisa, saya kerja, saya pasti meeting sama orang, nggak mungkin saya nggak makan misalnya. Padahal tadi walaupun kita mau dimanapun pasti kan akan ada pilihan makanan, tinggal kitanya mau nggak milih makanan yang tadi. Betul banget dok. Kayak misalnya saya juga punya seorang sahabat, beliau adalah pemilik hotel terkenal di Jakarta, sering banget undang saya, dan kalau menyajikan makanan tuh banyak banget dong. Tapi saya cuma ambil misalnya apa, saya ambil potongan-potongan buah, saya ambil brokoli yang pakai daging, saya juga makan. Sesekali saya makan daging kok, saya makan ayam juga. Tapi saya mencoba mengambil yang murni itu loh dok, yang artinya murni itu gini, sedikit sekali proses pemasakannya. Ya, jadi misalnya kalau brokoli ya masih kelihatan brokolinya, kan masih kita bisa pilih gitu dok. Ya, buah potong yang juga sampai overcook gitu nggak ya? Kan biasanya ada tuh sayur-sayuran yang kematangan gitu loh, jadi justru malah vitaminnya jadi rusak. Betul, gitu ya? betul. Jadi apa yang kita inginkan dari makanan itu, zat-zat yang bermanfaat untuk menutrisi tubuh kita ya hilang lah dok. Tinggal sampahnya aja ya yang kita makan ya. Oke dok, satu lagi nih dok. Saya berusaha mencoba menghindari mengkonsumsi obat jika tidak perlu, benar gitu loh dok. Nah, saya melihat sekarang anak-anak muda ini cenderung untuk diambil jalan pintas. Misalnya kalau dia pusing, diambillah paracetamol segera. Kalau dia nggak enak badan ya kayak gitu. Menurut dokter ini gimana nih dok? Iya bener ya. Jadi maksudnya gini, saya sering banget waktu dulu masih dinas di puskesmas atau di rumah sakit itu ya, saya tanya ke pasiennya ini, loh ibu dapat obat ini dari mana? Saya beli sendiri dok di apotik gitu. Artinya tanpa ada resep dokter pun beliau, ada si pasien ini sudah tahu nih, oh saya kalau sakit ini obatnya ini gitu. Padahal tadi kalau misalnya kita bisa memodulasi, artinya gini, kita tingkatin nih sistem imunnya gitu kan, tanpa harus misal sakit kepala dikit-dikit langsung minum obat gitu. Tadi ibu bilang langsung minum paracetamol, padahal coba dulu, oh kita apakah istirahat udah bisa hilang gitu kan. Jadi jangan dikit-dikit minum obat. Misalnya nih lagi sakit perut, apalagi di akhir-akhir bulan mungkin gitu. Iya. Ada akhir-akhir bulan gitu kan, ada orang yang betul obat mah gitu kan. Jadi maksudnya jangan sampai lah kita terlalu banyak obat, kecuali memang sangat urgensi atau gini, oh ketika sudah istirahat atau misalnya tadi diarenya gitu kan nggak berangsur-angsur baik, mungkin bisa kita kasih obat. Tapi diare pun sebenarnya bisa kita cari cara yang lain ya, nggak perlu obat ya dok ya. Saya sendiri aja kalau diare cukup pakai teh yang cukup kental, nanti kita kasih garam sama kita kasih gula untuk kayak bikin larutan oralit gitu kan. Oh iya, oralit ya dok ya, yang cairan untuk itu ya. Betul. Menyeimbangkan mineral itu ya dok. Karena tadi kan ketika dikasih obat kimia yang fungsinya tadi untuk menstop daripada diarenya, nanti yang ada kok kemarin pasien yang nggak salah karena diare akhirnya dikasih obat, tiba-tiba akhirnya nggak bisa pup, fesesnya mengeras, akhirnya buat sumbatan di ususnya yang dinamakan dengan ileus obstruktif, akhirnya malah operasi gara-gara tadi fesesnya mengeras. Gitu ya dok, sampai kayak gitu ya. Makanya jadi kalau bisa udahlah. Jadi saya selalu mengedukasi pasien, bahkan diri saya sendiri, untuk udah yuk kita jangan terlalu sering konsumsi obat kimia gitu. Artinya kalau memang apalagi tanpa resep ya. Oh iya, bahaya banget ya dok ya kalau gitu ya. Yang dianggap sepele malah jadi menimbulkan masalah lebih besar ya. Oke, terima kasih, pembahasan kali ini telah selesai. Terima kasih kepada Bu Mira telah membagi semuanya kepada kita semua. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat dan kita semua bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semuanya. Dan bunyikan lonceng notifikasi. Saya Dr. Ayu. Dan saya Herbalis Mira. Kami berdua undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.